Hello everyone, my name is Yolanda Sadela with NPM 234-11115 from class MNG 23B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar dan strategi pemasaran. Analisis pasar membantu mengidentifikasi peluang, memahami perilaku konsumen, dan mengevaluasi persaingan. Strategi pemasaran yang efektif akan memastikan produk atau jasa dapat menjangkau target pasar dengan cara yang paling efisien dan menguntungkan. Dalam presentasi ini kita akan membahas berbagai aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam analisis pasar dan pemasaran. Next, definisi dan segmentasi pasar. Yang pertama ada definisi pasar. Pasar adalah kelompok konsumen atau organisasi yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang dapat dipenuhi oleh produk atau jasa tertentu. Penting untuk mengidentifikasi pasar secara jelas untuk memahami potensi bisnis. Kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Ini membantu perusahaan menargetkan upaya pemasaran mereka dengan lebih efektif. Segmentasi pasar membantu perusahaan memahami kebutuhan spesifik setiap kelompok konsumen. Dengan mengetahui karakteristik setiap segmen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih relevan dan efektif. Next, analisis permintaan dan penawaran. Yang pertama, analisis permintaan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar seperti harga, pendapatan, preferensi konsumen, dan tren pasar. Analisis permintaan membantu memperkirakan potensi penjualan. Yang kedua, analisis penawaran. Mengevaluasi ketersediaan produk atau jasa yang serupa di pasar, termasuk jumlah pesaing, kapasitas produksi, dan strategi harga mereka. Analisis penawaran membantu memahami tingkat persaingan. Ketiga ada keseimbangan pasar. Mengidentifikasi titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga pasar dan volume penjualan yang optimal. Analisis permintaan dan penawaran adalah kunci untuk memahami dinamika pasar dan menentukan potensi keuntungan bisnis. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Next, analisis persaingan. Yang pertama ada identifikasi pesaing. Mengenali pesaing utama di pasar, baik langsung maupun tidak langsung. Pesaing langsung menawarkan produk atau jasa yang serupa, sementara pesaing tidak langsung memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara yang berbeda. Yang kedua, evaluasi kekuatan dan kelemahan. Menilai kekuatan dan kelemahan pesaing dalam hal kualitas produk, harga, layanan pelanggan, dan pangsa pasar dan strategi pemasaran. Ini membantu mengidentifikasi peluang untuk membedakan diri. Yang ketiga ada strategi pesaing. Memahami strategi pemasaran pesaing termasuk promosi, distribusi, dan penetapan harga ini dapat membantu merencanakan strategi yang lebih efektif. Analisis persaingan membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasar dan mengembangkan strategi untuk memenangkan persaingan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing, perusahaan dapat menentukan cara untuk menawarkan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Next, strategi pemasaran. Yang pertama ada produk, fitur, kualitas, desain, merek, dan kemasan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada harga. Strategi penetapan harga yang kompetitif dan menguntungkan termasuk diskon dan syarat pembayaran. Yang ketiga ada tempat, saluran distribusi dan lokasi penjualan yang strategis untuk menjangkau target pasar. Yang keempat ada promosi,
aktivitas pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dan mempromosikan produk atau jasa, termasuk iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Next, riset pasar. Yang pertama ada survei. Pengumpulan data dari sampel target pasar melalui kuesioner untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Yang kedua ada wawancara. Melakukan wawancara mendalam dengan konsumen atau ahli industri untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pasar. Yang ketiga ada observasi. Mengamati perilaku konsumen di lingkungan retail atau online untuk mendalami bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau jasa. Riset pasar membantu perusahaan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih tepat. Dengan memahami konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produk dan strategi yang lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.